Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi, kita melanjutkan kajian hadis bersambung yang kita ambilkan dari kitab Arba'in An-Nawawi, ditambah dengan beberapa penjelasan dari para ulama. Dalam kesempatan ini kita sampai pada hadis yang ke-20 ya. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Ini beliau termasuk salah satu sahabat Ansar. Al-Badri itu biasanya dinisbatkan kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Tetapi sahabat Uqbah ini beliau diberi embel-embel Al-Badri, padahal beliau tidak ikut perang Badar. Dan ternyata para ulama sejarah mengatakan dinamakan Al-Badri karena beliau itu hijrah dari kota Madinah ke kota Badr, ya, pindah hijrah, sehingga beliau ditambahi dengan Al-Badri ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia, iza lam tastahyi, jika engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka hatimu. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, hari ini kita akan
belajar sama-sama tentang rasa malu. Ya. Nah, hadis ini adalah salah satu contoh syariat umat-umat sebelumnya yang masih tetap relevan, cocok dipakai oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga para ulama usul fikih ya, itu membagi menjadi tiga, Bapak Ibu. Syariat-syariat umat-umat sebelum kita, sebelum umat Islam, itu apakah masih tetap relevan untuk dipakai, ya, diamalkan oleh umat Islam ataukah tidak? Ulama dibagi menjadi tiga. Yang pertama, syariat yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun sunnah dan menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran, sunnah menjelaskan bahwa ini syariatnya sebelum umat Islam. Tapi syariat itu dihapus dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi syariat itu ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah, tapi syariatnya dihapus sehingga tidak bisa diamalkan oleh umat Islam. Ini contohnya banyak sekali di Al-Quran. Kita ambil contoh ya, dalam surat Al-An'am 146. Al-An'am 146. Wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi berarti umatnya Nabi Musa sama Nabi Isa. Haramna kulladzi zufurin, kami haramkan semua binatang yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanami, dan kami haramkan pula sapi dan kambing, maksudnya lemaknya. Haramna alaihim syuhumahuma, kami haramkan kepada orang Yahudi itu lemak kambing dan lemak sapi. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali yang melekat di punggungnya. Awil hawaya, atau yang ada di dalam isi perutnya. Au mahtalata bi azmin, atau yang bercampur dengan tulang. Zalika jazainahum bibaghihim, demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaan mereka. Wa inna lasadiqun, dan sungguh kami maha benar. Ini Bapak Ibu ya, ini contoh syariatnya umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Semua hewan berkuku haram, lemaknya sapi dan kambing haram, kecuali yang ada di punggung atau ada di dalam perut jeroan, itu baru halal. Nah, apakah ayat ini berlaku bagi umat Islam? Tidak, ya, tidak. Umat Islam dihalalkan oleh Allah semua jenis makanan dan minuman, semua binatang, selama kuku itu tidak dipakai untuk menerkam mangsanya, selama kuku itu tidak dipakai untuk memburu mangsanya, maka binatang itu halal. Ya. Sapi dan kambing, lemaknya selama itu diperlakukan dengan cara yang halal, maka menjadi halal. Ya, ini satu contoh.
Contoh yang kedua, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, itu kalau selesai berbuat dosa, kemudian mereka sadar dan kemudian bertaubat, dihukum, Pak. Dihukum. Apa hukumannya? Faqatulu anfusakum. Itu hukumannya. Bunuhlah diri kalian sendiri. Loh. Itu syariat umat sebelumnya. Kalau kamu berbuat dosa, kemudian sadar dan bertobat, maka bentuk penerimaan tobatnya adalah kamu harus bunuh diri. Dulu, Pak. Umat Islam enggak, dihapus, ya. Jadi umat Islam ketika dia berdosa dan bertaubat, maka cukup dia bertaubat dan beristighfar, selesai. Ya. Nah, ini contoh yang kedua, ya. Jadi syariat umat sebelum kita yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya, dan itu menjadi syariat umat sebelum kita, namun kemudian syariat itu dihapus, ya. Nah, yang kedua, syariat yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hukumnya tidak dihapus sehingga menjadi bagian dari syariat Nabi dan umatnya. Ini yang kedua. Apa contohnya? Syariat yang berlaku di umat sebelumnya juga berlaku di umatnya Nabi Muhammad, ya. Contohnya Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Ada yang hafal ayatnya? Sering dipakai ceramah setiap kali Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Seperti umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, ya, kemudian umatnya Nabi Zakaria dan seterusnya sampai kemudian Nabi Isa, itu ada syariat puasa dan hukum ini tetap berlaku bagi umat Islam. Okay. Contoh yang kedua, seluruh para nabi itu mengajak manusia kepada tauhid. Benar nggih? Nah, berarti permasalahan tauhid ini juga menjadi bagian dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Mari kita lihat ayatnya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Misinya dua. Ani'budullah wajtanibut taghut. Mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Berarti ini berlaku, Pak. Jadi bab masalah syirik, tauhid ini adalah syariat umat sebelumnya, juga berlaku bagi syariatnya Nabi Muhammad. Contoh yang ketiga, ini hadis tadi, yang akan kita pelajari. Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya termasuk di antara perkataan kenabian terdahulu, berarti mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada syariat ini, ya, yang didapatkan oleh manusia, ya. Apa syariatnya? Iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Nek sampean gak duwe rasa isin, ya, tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Berarti rasa malu ini Bapak Ibu syariatnya umat sebelumnya, dan masih berlaku sampai sekarang. Yang ketiga, syariat yang tidak jelas
dibenarkan atau disalahkan sebagai syariat umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak jelas juga dinyatakan menjadi syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik oleh Al-Quran ataupun Sunnah. Karena tidak ada penjelasan hukumnya sudah dihapus atau tetap berlaku. Nah, ini ada yang seperti ini. Gimana ini? Maka yang seperti ini para ulama lebih memilih abstain, tawakuf, Bapak Ibu. Artinya tawakuf itu no comment, ya tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Ya, ini yang ketiga. Yang ketiga ini wallahu alam, ya, para ulama tidak memberikan contohnya. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan masalah syariat umat-umat sebelum kita. Baik, kita akan masuk di pembahasan tentang iza lam tastahyi, kalau kamu tidak punya rasa malu. Apa sih malu itu? Ya, malu secara bahasa adalah menahan diri dari melakukan sesuatu dengan alasan takut akan celaan orang lain. Itu malu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, malu adalah sikap menahan diri untuk meninggalkan perbuatan yang buruk, ya, ataupun merampas haknya orang lain. Itu namanya malu. Ya, jadi sikap menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk serta tidak merampas hak orang lain. Itu namanya malu. Oke. Nah, dengan malu guncengan ambek perempuan yang bukan mahramnya, malu. Dengan malu, ya, kalau berada di meja biliar, ya. Kita malu ketika kita ini masuk ke diskotik, ya, itu namanya malu. Dan malu ini Bapak Ibu, para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, malu yang merupakan tabiat sejak lahir. Niki, ya, malu yang merupakan tabiat sejak lahir. Jadi sejak lahir manusia itu memang sudah punya rasa malu. Kenapa bukti nih manusia itu punya rasa malu sejak lahir? Buktinya anak kecil, ya, kalau yang bagian pusar ke bawah, ya, itu terbuka, itu mereka malu, ya kan? Apalagi ada teman-temannya banyak gitu, ya, langsung cepat-cepat segera ditutup. Itu anak kecil belum balik. Berarti mereka tabiat sejak lahir memang sudah punya rasa malu, tabiat sejak lahir, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Sehingga dengan malu ini bisa menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan buruk serta mendorong kita untuk berakhlak mulia. Oke, nah ini namanya malu tabiat sejak lahir. Yang kedua, malu yang terbentuk karena usaha. Malu yang terbentuk karena usaha. Sudah punya tabiat rasa malu sejak lahir, kemudian diusahakan pula, ya, dengan cara misalkan kita sekolah mulai dari PAUD sampai kemudian perguruan tinggi, ya. Di situ ditanamkan karakter, ditanamkan akhlak lewat pendidikan. Itu namanya usaha. Ditambah lagi dengan jenengan rutin menghadiri pengajian setiap hari Selasa sama setiap hari Jumat, ya. Wah, tambah sekali,
ya, diberikan pemahaman tentang Islam, diberikan pemahaman tentang akhlak yang buruk, akhlak yang tercela di setiap pengajian, maka semakin membuat rasa malu kita itu menjadi besar dan menjadi besar. Karena sudah tahu hukumnya, sudah tahu hukumnya. Orang mau ngentit dana umat malu, iya, sudah dapat ilmunya dari mujahidin, malu ngentit uangnya umat. Nah, ya. Kemudian mau menerima gratifikasi, malu menerima gratifikasi. Udah dapat pengajian setiap Selasa dan Jumat, ternyata gratifikasi itu haram, ternyata juga ada undang-undangnya, malu tidak mau Pak menerima gratifikasi karena punya rasa malu. Itu diusahakan, ya. Kemudian mau datang terlambat, berangkat kerja, berangkat ngajar, malu udah dapat pengajian setiap Selasa dan Jumat, bahwa termasuk di antara korupsi waktu adalah datangnya pegawai itu terlambat di tempat kerja, malu enggak, aku tidak akan terlambat lagi, aku sudah dapat ilmu pengajian dari Masjid Mujahidin. Niki Pak, ya. Nah, ini berarti rasa malu yang terbentuk karena sebuah usaha melalui pendidikan dan kemudian melalui pengajian, ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bentuk malu, ya. Bentuk malu ini para ulama membagi menjadi 3. Yang pertama, malu kepada Allah Ta'ala, ya. Malu kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya malu kepada Allah Ta'ala? Jadi ketika seseorang itu mau melakukan kemaksiatan, dia malu, ya. Dia merasa Allah telah mengawasi dirinya, sehingga ketika dia mau berbuat kemungkaran, dia pun punya rasa malu, ya. Khusus malu kepada Allah Ta'ala ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, di mana beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, hendaklah kalian malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Man istahya minallahi haqqal haya, barang siapa yang malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a, hendaknya dia menjaga kepalanya dan apa yang ada padanya. Ini pertama, okay. Contoh malu kepada Allah Ta'ala, katanya Kanjeng Nabi, adalah kita menjaga kepala kita dan apa yang ada di kepala kita. Seperti mulai dari Victor, pikiran kotor, kemudian kedua mata, kedua telinga, kedua bibir. Ini ada yang di kepala. Maka apa yang ada di kepala ini termasuk kita malu kepada Allah, ya kita jaga. Mata, gimana caranya menjaga mata? Telinga, bagaimana caranya kita menjaga telinga? Mulut, bagaimana kita caranya menjaga mulut? Ojo misuan, ya kan? Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor. Itu contoh, ya. Malu kepada Allah dalam bentuk menjaga kepala. Nah, wal batna wa ma hawa, yang kedua menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Ini bentuk kedua. Jadi kalau kita malu kepada Allah, setelah menjaga kepala, menjaga perut, ya. Jangan sampai masuk barang-barang yang haram, okay? Baik zatnya maupun cara memperolehnya, okay? Wis main-main jujur aja lah, tidak usah main suap, tidak usah main gratifikasi, tidak usah menipu, tidak usah berdusta, ya. Ini dijaga perutnya, ya.
Karena kalau perut ini nggak dijaga, bahaya Bapak Ibu, bahaya. Nah, kemudian wal yuzkaril mauta wal bila, hendaknya dia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Waman aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, hendaknya dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya, dan barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Itu contohnya sudah kita sampaikan. Ya, tinggal kita saling berbenah, saling berbenah untuk diri kita sendiri, ya, sehingga kita berusaha untuk tampil yang sebaik-baiknya. Bentuk malu yang kedua adalah malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri. Apa contohnya malu kepada diri sendiri? Yaitu kita malu untuk melakukan kemungkaran ketika sendirian. Kalau ada orang banyak gini, kan banyak yang lihat, itu insya Allah aman. Mau berbuat kemungkaran, malu, takut viral, ya kan? Aman. Ya. Tapi begitu dia sendirian, ada di tengah hutan, ada di puncak gunung, ada di tengah lautan, ada di dalam kamar, ya. Ini adalah kondisi-kondisi di mana dimungkinkan orang itu tidak ada yang lihat, ya. Hutan, laut, gunung, kamar, itu nggak ada yang lihat Bapak Ibu. Nah, bagaimana malu dengan diri sendiri? Nah, ketika tidak ada orang itulah, maka kita takut untuk melakukan kemungkaran. Gimana caranya Ustadz? Wong kita sendirian, gimana caranya bisa melakukan kemungkaran? Kan nggak ada musuhnya, kita mau melakukan kemungkaran. Gimana caranya? Nah, gimana kira-kira Bapak Ibu melakukan kemungkaran di saat sendirian? Banyak contoh di tengah hutan, ya, kita menemukan barang, ya, ada dompet di situ. Mungkin nggak di tengah hutan itu ada dompet yang nyasar, yang hilang? Ya mungkin ada penjelajah, ya, atau pengembara yang masuk di hutan itu, kemudian dompetnya jatuh. Nah, kemudian tatkala kita lewat menemukan dompet itu, setelah dibuka, subhanallah, isinya uang merah-merah sama biru. Didelok, total semuanya 10 juta. Nah, 10 juta. Nah, ini di saat inilah maka rasa malu kita akan teruji. Apakah dompet itu akan kita bawa pulang, kemudian uangnya kita pakai, atau dompetnya itu akan kita kembalikan kepada pemiliknya kalau sudah tahu alamat pemiliknya? Itu namanya malu pada diri sendiri, di tengah hutan, di puncak gunung. Apakah bisa orang melakukan kemaksiatan, kemungkaran di puncak gunung padahal dia tidak ada seorang pun yang ada di sana? Ya sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan, ya. Di dalam kamar, apakah bisa melakukan kemungkaran di dalam kamar? Nggak ada musuhnya? Bisa nggak kira-kira Pak? Bisa. Ya, kamarnya ditutup, dikunci, lampunya dimatiin, pegang ini, ya, pegang Android. Nah, kalau sudah pegang Android, ngapain? Ya bebas, jenengan mau ngapain? Mau buka-buka, mau scroll-scroll, bebas, ya kan? Wong lampunya mati, kamarnya dikunci, nggak ada yang lihat, ya kan? Jenengan pegang Android, selesai, sudah, ya kan? Nah, bahkan yang sampai
lebih fatal, mohon maaf, setelah lihat HP tangannya ikut beraksi. Ya, kenapa Pak? Tangannya ikut beraksi. Istimna. Kenapa istimna? Nah, melakukan ngocok adonan, ya kan? Terjadi kemungkaran enggak? Kemungkaran. Ada yang lihat? Enggak ada. Ya, wong kamarnya dikunci, lampunya dimatiin. Siapa yang mau lihat? Ya kan? Nah, ini namanya malu kepada diri sendiri. Nah, khusus hal ini Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita semuanya, ya. Nabi bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihama. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama. Ya, sebesar gunung Tihama. Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Kemudian amal kebaikan yang banyak tadi Allah jadikan debu-debu yang berterbangan, ya, debu-debu yang berterbangan. Qala Sauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana hillihim. Wahai Rasul, tolong sifatkan kepada kami keadaan mereka. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Supaya kami ini tidak seperti mereka sedangkan kami nggak tahu. Maka Nabi bersabda, innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu adalah saudara kalian, kulitnya sama dengan kulit kalian. Wa ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzun. Mereka itu melaksanakan sholat malam sama seperti kalian. Tahajudnya kenceng Pak, ini tahajudnya kenceng sama dengan kita, kata Nabi begitu, ya. Walakinnahum aqwamun, tapi mereka itu adalah sekelompok kaum iza kholau, kalau mereka itu sendirian, sepi-sepian, gak ada orang, bimaharimillahi intahakuha, mereka itu merobek-robek tirai untuk bisa berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Okay. Nah, ini peringatan dari Nabi untuk kita. Makanya pembahasan hadis yang sebelumnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini Pak, masuk dalam sini juga nih. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di saat ada orang rame, kita orang sepi sendirian, di dalam kamar, di tengah hutan, di puncak gunung, di tengah lautan, gak ada orang, tetap kita jadi orang bertakwa, ya, malu kepada diri sendiri. Okay. Yang ketiga, malu kepada orang lain. Nah, ini malu kepada orang lain. Banyak ya contohnya, nggih. Contoh, mengemis, minta sama orang, malu enggak? Malu. Maka kalau jenengan malu, ya maka jangan ngemis, jangan minta sama orang, minta kepada Allah. Sudah kita pelajari. Apalagi utang enggak mau bayar, malu enggak? Utang enggak mau bayar, malu, ya kan? Buktinya jenengan kalau ketemu sama orangnya singitan, ya kan? Melengos. Kenapa melengos jenengan kok singitan? Malu ditagih, gak esok bayar, ya kan? Nah, utang nggak tahu bayar, malu kepada orang lain. Nah, supaya jenengan nggak malu, gue bayaran utangi sahur gitu Pak, ya. Supaya kita nggak malu sama orang lain. Apalagi contohnya bertamu ke rumah orang lain nggak ngerti waktu. Nah, ini orang waktunya istirahat, ba'da zuhur, ba'da isya jam 9, kemudian ba'da subuh, ya. Ini waktunya orang-orang beristirahat.
Nah, kalau jenengan punya rasa malu kepada orang lain, ya maka jangan bertamu di waktu-waktu di mana mereka istirahat. Kecuali jenengan nggak punya rasa malu, ya merdayo, eling waktu, ya kan? Terus kemudian bertamu di rumah orang lain dengan berlama-lama, ini juga nggak punya rasa malu nih, Mas. 1 jam, 2 jam, sampai tuan rumahnya itu bolak-balik ndelok jam. Niku mboten napa bolak-balik ndelok jam. Sampai dan dikongkon mulai gitu loh, Pak. Kalau ada tuan rumah sering keliling lihat jam, atau dia duduknya gelisah, serak serak serak, itu bukan apa, berarti jenengan ketika bertamu di situ sudah lama, terus sedang mulia gitu loh ya. Cuma jenengan kadang nggak peka kita ini, tuan rumah sudah kayak gitu, gelisah, sering lihat jam, sering watuk, padahal nggak duwe isin, yo betah nih kono, ya. Nah niku contoh ini ya. Banyaklah di masyarakat kita contoh ya, malu kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Para ulama berpendapat maksud dari kalimat itu, yang pertama adalah perintah tersebut mengandung arti ancaman. Loh, kan kita disuruh sama Kanjeng Nabi berbuat sesuka hati, Ustaz. Kan disuruh, iya disuruh, tapi suruhannya itu berupa ancaman ya. Maksudnya kata para ulama, kalau kamu tidak punya rasa malu, sudah berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat perbuatanmu akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatanmu ya. Ini juga senada dengan Al-Quran surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, berbuatlah apa yang kamu kehendaki, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, maksudnya perintah tersebut mengandung arti penjelasan ya, mengandung arti penjelasan. Maksudnya, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka ia berbuat apa saja yang ia inginkan, karena sesuatu yang menghalangi dari perbuatan buruk itu adalah rasa malu. Itu pengertian kedua, penjelasan. Artinya kalau orang itu punya rasa malu, ya insya Allah tidak akan berbuat buruk, itu maksudnya. Yang ketiga, bahwa perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Pembolehan berarti kalau memang suatu perbuatan itu hukumnya mubah, halal, atau mungkin apa selama tidak haram, maka berbuatlah sesuka hatimu. Contoh, mancing itu kan hukumnya mubah ya, bukan wajib, bukan sunnah. Nah selama mubah, ya mancingo, berbuat sesuka hatimu. Goes itu kan hukumnya mubah ya, maka karena hukumnya mubah, ya berbuatlah sesuka hatimu, goeso, itu maksudnya ya. Nah ini pengertian yang ketiga. Tetapi para ulama lebih memilih pendapat yang pertama ya. Jadi bahwa perintah itu mengandung peringatan atau ancaman. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan, monggo dipersilakan. Tidak ada? Oh ada? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini termasuk bagian yang ketinggalan lansia. Kalau kita malu kepada manusia, malu kepada manusia, bagian dari tapi saya baca di nah di situ membagi-bagikan apabila menjadi lebih baik kawan ya kalau kita ini diisi orang suya, tapi kalau kita lakukan orang jadi ya misalkan apakah kalau kita mandu pada sesama manusia dan dalam materi mesti kita pada manusia, apakah ini bagian dari yang malu kepada manusia apakah bagian dari riya? Barakallahu fiik. Terima kasih. Apakah malu kepada manusia itu bagian daripada riya? Jawabannya tergantung hati panjenengan. Saya berikan contoh. Dan malu kepada manusia dalam urusan kebaikan ini termasuk diantara malu yang tercela. Saya berikan contoh. Dengan ini dulu sebelum hijrah, wis wonge meler, paling meler, mendem dilakoni, togel iyo, wis wedoan ya wis nggak kitung-kitung, ya. Kemudian badannya ini penuh dengan tatoan tok, rambutnya model pang, kupingnya tindian, anting-antingan, wis itu masa lalu kita. Jenengan tobat, hijrah, dilalah nemu masjid sing apik, Masjid Mujahidin. Iki masjidnya kok wapi, ya keren. Mampir ceritanya Pak, mampir di Masjid Mujahidin. Lihat ada pengajian tiap hari Selasa, hari Jumat. Tergerak hatinya, ingin ikut. Tapi kemudian di dalam hatinya timbul rasa malu. Aduh, awakku koyok ngene, aku tatoan, kupingku tindian, rambutku koyok ngene. Nanti gimana? Apa kira-kira aku diterima sama jamaah di sini? Aduh, aku malu, ya kan? Nah, karena dia punya rasa malu, maka kemudian dia pun balik kanan, tidak jadi masuk ke Masjid Mujahidin. Nah, balik kanan, ternyata di jalan dia ketemu dengan serombongan orang yang satu level dengan dia. Akhirnya dijak, dirayu, akhirnya kembali lagi. Pernah tidak ada seperti itu ceritanya? Ada, ya. Ada seorang artis, ya, artis yang dulu dikenal dengan suka joget, ya, suka joget. Dia tobat, dia hijrah, terus sampai dihajikan sama pemerintah Saudi. Udah haji Pak, sama beberapa teman-teman artis tuh yang hijrah. Begitu dia kembali ke tanah air, ya, kembali ke tanah air, apa yang terjadi? Dia kemudian, wallahu alam, apa mungkin dia punya rasa malu setelah dia hijrah, akhirnya dirayu sama teman-temannya yang lama, dirayu sama netizen yang suka joget, yang suka nyanyi. Akhirnya dia pun kembali ke habitatnya yang lama, suka nyanyi dan kemudian suka joget. Dan ini contoh, ya, bahwa dia mungkin punya rasa malu ketika dia itu sudah tobat dan sudah hijrah. Ternyata rasa malunya mengantarkan dia kepada habitatnya yang lama, yang suka dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka kalau jawabannya apakah ini riya, bukan hanya sekedar riya, tapi ini sudah merupakan dosa,
ya, malu kepada manusia dalam urusan kebaikan. Belajar ngaji, istuwe umur 50, umur 60 ngaji sih gak teteh, gek-geken, ya kan? Nah, kemudian jenengan punya rasa ingin bisa ngaji, dulu arek-arek TPA, arek SD ngaji enak-enak, hafal Quran, lihat suara imamnya merdu, kok pingin yo aku seperti mereka. Nah, terus kemudian dia pun mencoba untuk datang ke TPA-nya Masjid Mujahidin. Didelok muridnya, aduh, lah kok rek muridnya, ya umur masih TK, masih SD, dia mau belajar ngaji, malu. Kenapa malu? Karena yang ikut ngaji itu adalah anak-anak kecil. Masa aku katanya tuwek dewe ya belajar ngaji, malu pak. Akhirnya sampai sekarang pun dia tidak pernah bisa ngaji. Kenapa? Karena dia malu. Loh niku. Ya. Nah maka mestinya DKM ini memfasilitasi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah uzur, yang sudah tua, ayo ngaji bareng. Siapa sini yang pinter ngaji, tajwidnya bagus, makhrajnya tepat, adakan di sini hari Rebu kah, atau hari Kamis, atau hari Sabtu Ahad yang libur, adakan di sini Pak ngaji. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk orang-orang yang punya rasa malu tadi loh, malu untuk kebaikan itu difasilitasi, ajari ngaji di sini. Nah, kok si izin mana? Ya mbo, ya difasilitasi di DKM tapi masih punya rasa malu. Okay? Nah, malu yang seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah malu yang tercela, okay? Yang tercela. Ini pernah dialami sama Abu Thalib, ya, paman Nabi. Bagaimana beliau itu pembelaannya luar biasa, bahkan beliau sampai pasang badan ya sama keponakannya ini. Jadi kalau ada orang Quraisy mau macem-macem, dia pasang badan. Nah, di saat dia itu sakaratul maut, ya mau meninggal, itu kan ditalkin sama ponakannya. Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah supaya aku bisa membelamu besok di sisi Allah Ta'ala. Nah, di sampingnya ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ya, ada orang-orang Quraisy yang lain mengatakan, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu nggak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Ya, apa jawab Abu Thalib, Bapak Ibu? Kalaulah aku tidak malu kepada kaumku, ya, maka niscaya aku akan masuk ke dalam agama Islam. Loh, berarti gara-gara malu Pak sama orang-orang Quraisy, maka Abu Thalib tidak jadi masuk agama Islam. Maka Abu Thalib kemudian masuk ke dalam api neraka, neraka yang paling dangkal. Ini dulu ceritanya. Jadi malu yang tidak pada tempatnya itu tercela. Okay, tercela. Okay. Jadi malu dalam kebaikan itu ya top. Jangan pernah malu untuk berbuat baik. Okay. Belajar ngaji, ayo. Belajar pidato, ayo. Ya. Belajar jadi MC, ayo. Apalagi ya, belajar bahasa Arab, ayo. Selama itu kebaikan, jangan pernah panjenengan merasa malu untuk belajar dan berbuat baik. Ojo aku dulu apa? Mau izin aku. Nah itu Pak, nah, ini malu dalam kebaikan loh ya. Jenengan izin, Pak, monggo jenengan yang memimpin doa. Udah, dulu apa? Izin. Lah apa memimpin doa kok izin nih loh, ya kan? Pak, monggo berikan tausiah singkat pendek. Dan apa? Malu, loh malu. Nampakkan tausiah kok malu, ya kan? Nah itu namanya malu yang tidak pada tempatnya. Oke, nah, mari kita sama-sama belajar ya, dan kemudian untuk tidak punya malu dalam urusan kebaikan. Wallahu a'lam. So, satu atau mungkin kurang pas jawabannya? Sudah pas gitu. Kita merasa malu
mendapat pertanyaan seputar agama. Ya, kita mau bertanya kepada orang yang lebih baik. Oke. Kita malu apakah ini dan takut dilihat orang. Apakah tidak maksudnya? Nah, ini juga bagus nih. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya punya banyak pertanyaan seputar agama, seputar Islam. Tapi saya mau bertanya itu kok malu. Malu sama ustadz, malu sama orang, gitu ya. Nah, apakah malu yang seperti ini termasuk riya? Ya. Jawabannya bukan riya sih, tapi ini malu yang tercela. Malu yang tercela. Pernah satu ketika, ya, ini dialami oleh seorang sahabiah. Ada seorang sahabiah, dia itu sebenarnya malu mau bertanya seputar mandi junub, seputar mandi junub. Kan malu ya, kan itu urusan masalah kewanitaan, masalah urusan ranjang gitu ya, kan malu. Nah, tapi sahabiah ini memberanikan diri bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi anil haq. Wahai Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ya, nah, saya mau bertanya tentang mandi junub. Nah, maka dijelaskan sama Nabi masalah mandi junub. Ya, padahal ini urusan kewanitaan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau masalah urusan agama, urusan hukum, itu jangan sekali-kali kita ini punya rasa malu. Oke? Wow, aku isi, kok dikira apa? Dek mengadek, termepenter, tidak sido takon. Nah, itu berarti malu, Pak. Malu tidak pada tempatnya. Untuk urusan agama ya jangan malu, ditanyakan saja. Ya. Nah, pernah sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu mazzaan. Aku ini orang yang suka keluar mazi. Katanya Ali, ya, suka keluar mazi. Gak apa-apa keluar mazi. Nah, beliau itu malu mau bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kenapa malu? Karena putrinya itu adalah istrinya, ya kan? Nah, seputar mazi ini kan seputar masalah hubungan ranjang, ya kan? Nah, aku tanya sama Kanjeng Nabi kan mertua saya, izin aku, ya kan? Nah, maka kemudian ditegur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak punya rasa malu ketika dalam urusan kebenaran. Oke, nah itu dua kisah yang dialami oleh para sahabat ketika mereka itu malu bertanya untuk urusan agama. Jadi bukan termasuk riya, ya, bukan termasuk riya. Nah, cukup kira-kira. Oke, atau ada yang lain mau ditanyakan lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pertanyaannya kurang jelas, menggema. Okay. Meminjam barang. Oh, meminjamkan uang tapi nagihnya malu. Ya. Nagihnya malu. Oh ya. Apakah ini termasuk malu yang tercela? Gitu, okay? Nah, Bapak Ibu, nagih hutang itu adalah kewajiban kita yang kita
itu adalah uang-uang kita, ya, uang-uang kita, maka kita punya kewajiban untuk menagihnya. Justru kalau kita ini menagih, harusnya yang ditagih itu berterima kasih. Berarti dia sudah mengingatkan kita masalah hutang. Hati-hati loh, hutangmu digoning akhirat. Itu harusnya terima kasih, ya kan, ditagih. Maka yang menagih sebaiknya tidak usah malu, ya, dengan tagih dengan cara baik-baik, ya, tagih dengan cara baik-baik, tidak usah perlu marah-marah. Oke, nah, insyaallah begitu. Ya, wallahu a'lam. Cukup nggih? Cukup nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.